membuat pengeluaran kereta Wush ini memang lumayan besar. Bahkan pengeluarannya tidak bisa ditutupi atau tidak sebanding dengan pendapatan kereta Wush yang memang masih rendah akibat dampak dari jumlah penumpang yang masih belum memenuhi target. Sehingga kerugian pun terus-menerus terjadi karena ya ibaratnya tadi besar pasak daripada tiang gitu ya. Hai, Cuanomics di sini. Apa kabarnya di sana? Kalau kabarnya PT KAI lagi mumet-mumetnya nih gara-gara kereta cepat Wush. Hah? Kok bisa? Coba ya kita tarik mundur dulu ke belakang untuk mengetahui asal-usul modal untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung alias Wush. Jadi, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Wush ini merupakan salah satu proyek strategis nasional yang sudah digarap sejak tahun 2016 di era pemerintahan Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Nah, karena udah sifatnya proyek strategis nasional, jadi kereta cepat Jakarta-Bandung ini harus dikerjain nih karena udah titahnya langsung tuh dari pemerintah atau presiden. Tadinya biaya yang dikeluarkan untuk proyek kereta cepat Wush ini adalah sebesar 6,07 miliar dolar Amerika Serikat. Tapi ternyata di tengah jalan biayanya membengkak tuh atau istilahnya cost overrun sebesar 1,2 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga total biaya yang dikeluarkan untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Wush ini dari awal sampai selesai itu sebesar 7,27 miliar dolar Amerika Serikat. Terus dari mana sih asal-usul uang atau modal yang dipakai untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Wush ini? Nah, pembagiannya seperti ini ya. 75% dari biaya proyek kereta cepat Wush itu berasal dari pinjaman atau utang ke China Development Bank. Kemudian sisanya 25% itu berasal dari setoran modal konsorsium perusahaan Indonesia Cina yang tergabung dalam PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau PT KCIC. Nah, kalau berbicara mengenai PT KCIC itu sendiri merupakan gabungan dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau PSBI yang menaruh modal 60%, sementara 40% lainnya itu dimiliki oleh konsorsium perusahaan perkereta apian asal Tiongkok nih, yang terdiri dari 5 perusahaan. Kalau kita mengkerucut lagi ke PT PSBI, itu tuh terdiri dari yang namanya PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI, kemudian PT Wijaya Karya, PT Jasa Marga, dan juga PT Perkebunan Nusantara 8. Namun dari keempat perusahaan yang bergabung di PSBI ini, PT KAI lah yang memang memegang saham mayoritas sebesar 58,5%. Jadi kalau dari komposisi itu udah jelas ya bahwa PT KAI ini menanggung beban yang paling besar lah, baik itu buat biaya pengeluaran operasional kereta Wush sehari-hari atau untuk pengembalian utang juga gitu. Jadi kalau misalnya terjadi apa-apa, sebagian besar kerugian itu akan ditambal oleh PT KAI. Nah, masalahnya nih ya, jumlah penumpang kereta Wush sampai sekarang sejak beroperasi di bulan Oktober 2023 dan sampai sekarang itu masih belum juga memenuhi target. Padahal dalam perencanaannya nih ya, jumlah penumpang kereta Wush itu ditargetkan dalam skenario optimistisnya adalah 76.000 penumpang per hari. Sementara dalam skenario pesimistisnya, itu jumlah penumpang kereta Wush ditargetkan 50.000 penumpang per hari. Dan kenyataannya sekarang nih ya, jumlah penumpang kereta Wush itu ternyata masih di bawah 30.000 penumpang per hari. Nah, dengan pengaruh tersebut otomatis membuat pendapatan kereta Wush pun masih rendah gitu ya, karena jumlah penumpangnya masih belum memenuhi target. Sementara itu nih, padahal beban utang masih terus-menerus berjalan. Apalagi tadi tahu sendiri ya, 75% dari biaya proyek kereta cepat itu berasal dari utang ke China Development Bank yang bunganya pun juga nggak sedikit gitu, bunganya itu juga tinggi sebesar 3,5 hingga 4% per tahun. Yang dengan kata lain, setiap tahunnya PT KCIC itu harus membayar bunga utangnya ini sebesar 120,9 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 2 triliun rupiah per tahun. Astagfirullahaladzim, itu baru bayar bunganya aja loh. Jadi dengan utang yang besar ke Tiongkok sebagai dampak biaya proyek yang membengkak ditambah bunga yang tinggi dan juga biaya operasional yang tidak sedikit membuat pengeluaran kereta Wush ini memang lumayan besar. Bahkan pengeluarannya tidak bisa ditutupi atau tidak sebanding dengan pendapatan kereta Wush yang memang masih rendah akibat dampak dari jumlah penumpang yang masih belum memenuhi target.
sehingga kerugian pun terus-menerus terjadi karena ya ibaratnya tadi besar pasak daripada tiang gitu ya. Kerugiannya pun bisa mulai dirasakan dari tahun 2024 tuh, yang dimana PT PSBI itu mengalami kerugian sebesar 4,195 triliun rupiah. Lalu kerugiannya pun dilanjutkan lagi di bulan Januari hingga Juni 2025 sebesar 1,625 triliun rupiah, sehingga PT KAI pun ini akhirnya harus menanggung beban sebesar 951,48 miliar rupiah. Waduh. Jadi ingat dulu tuh memang ada mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan kan sempat ya menolak adanya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Apa jangan-jangan emang udah memprediksi bakal begini ya? Cuman yang pasti nih sekarang pemerintah sedang gencar mencari jalan keluar untuk mengatasi kerugian yang terjadi pada kereta Wush ini. Karena kalau misalnya dibiarkan aja ya bisa gawat juga gitu ya. Nantinya takut mempengaruhi laba dari usaha-usaha lain. Kemudian kalau misalnya amit-amit ternyata utangnya tidak bisa terbayarkan, khawatirnya malah aset yang akan diambil oleh pihak pemberi pinjaman. Oleh karena itu, PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI pun akan berkoordinasi dengan BPI Danantara nih untuk membahas restrukturisasi utang kereta cepat Wush gitu ya. Dan memang keterlibatan Danantara ini dirasa juga pas, mengingat memang proyek kereta cepat Wush ini merupakan penugasan dari negara. Makanya untuk kedepannya nih yang sedang dinantikan adalah bagaimana sih skema penyelesaian utang dari kereta cepat Wush ini. Cuman yang juga nggak kalah penting adalah bagaimana mengatur strategi meningkatkan pendapatan melalui penjualan tiket kereta Wush. Karena dengan rendahnya penjualan tiket kereta cepat Wush ini menandakan bahwa masyarakat ternyata lebih suka naik transportasi lain untuk pulang pergi Jakarta-Bandung daripada naik kereta cepat Wush. Kalau menurut kamu sendiri apa sih hal terpenting yang harus dilakukan untuk mengatasi kerugian kereta cepat Wush yang berdampak pada PT KAI? Coba ya tulis di kolom komentar, tapi jangan lupa like and share konten ini. Sampai jumpa.